Putnir Podcast Sound Inspiration. Oh, action. Putnir Podcast Sound Inspiration. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton Putnir Podcast ini. Kembali lagi dengan Putnir Podcast dan podcasternya untuk episode kali ini. Saya sendiri ya, sudah lama. Kemarin terakhir itu dengan Pak Fatwa ya, kalau tidak salah ya. Nah sekarang dengan Bu Jenny nih untuk podcasternya. Semoga tidak bosan-bosannya ya teman-teman ya. Oke, untuk Putnir Podcast hari ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Dari episode sebelumnya nih kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah istimewa. Hari ini juga tidak kalah istimewanya ya. Ada Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan. Siapa nih? Ibu, Miss, Kakak? Ibu boleh, nggak apa-apa. Iya. Halo Kak Jonathan, sehat? Oh, sehat, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Nih, kalau misalnya teman-teman sepertinya sudah tidak asing ya dengan Kak Jonathan, mungkin beberapa ada yang sudah mengenal. Terutama kemarin Kak Jonathan sempat datang di acara graduation kita ya. Jadi pasti ada beberapa anak-anak yang sudah mengenal Kak Jonathan. Bahkan mungkin ada alumninya nih, yang alumni SMA Putra Nirmala nih yang sedang menonton Putnir Podcast. Nah, mungkin Kak Jonathan boleh memperkenalkan diri dulu pada teman-teman? Sebutannya apa, sobat? Ya nggak apa-apa, teman-teman saja. Teman-teman. Iya, betul. Halo, teman-teman dari Putnir Podcast. Seneng banget nih untuk kesempatan kali ini dapat undangan spesial ya. Tapi nggak pakai telur ternyata. Pakainya kornet ya? Makanya konten jadi semoga kabarnya sehat selalu dan bisa ngikutin podcast kali ini dengan lancar. Iya, pasti bertanya-tanya nih teman-teman nih Kak Jonathan. Siapa sih Kak Jonathan Siapa sih? ini? Nggak kenal Iya, gitu ya. betul. Siapa sih? Suaranya renyah banget Oh. ya. Suaranya tuh halus banget, ini nggak kayak Bu Jenny yang suaranya gede banget. Pasti Pak Rifa di belakang aduh di suaranya Bu Jenny kebanting, gede banget dah. Kayak Kebanting. apa berarti ya kamarnya gitu ya. Iya, jadi Kak Jonathan ini adalah seorang influencer ya, bisa kita sebut sebagai influencer. Iya dong, karena banyak sekali. Influencer sih lebih tepat. Iya. Itu Karena ini, bisa gitu. bisa menginspirasi gitu ya, menginspirasi teman-teman terutama di dunia media sosial. Betul, Kak Jonathan? Betulnya ya kurang lebih seperti itu. Iya, betul ya. Nah, biar kita tidak penasaran lagi, kita langsung aja nih Kak Jonathan. Kak Jonathan, kira-kira influencernya di bidang apa nih? Oke, kalau sekarang kan platform media sosial banyak sekali ya. Betul. Ya, tapi memang yang paling mayority itu kan pasti Instagram ya. Iya, Instagram, lalu ada TikTok juga yang udah mulai membooming juga ya. booming gitu kan, ada YouTube juga, Facebook, Twitter gitu kan. Memang platform yang saya jalanin sekarang lebih ke satu Instagram. Instagram, oke. Dan kalau ditanya bidangnya apa, memang saya lebih backgroundnya ke lifestyle, gaya hidup, Oke. gitu kan. Tapi gaya hidup ini mencangkup ke semuanya, Bu. Bisa ke foodies, makanan gitu kan. Kadang saya juga review produk makanan, lalu juga ada beauty, skincare gitu kan, Wow. yang bisa dipakai buat cowok ataupun cewek Betul, gitu kan. betul. Lalu ada teknologi yang promoin aplikasi atau promo-promo apa gitu Yes. kan. Dan ya itu saya mencangkup itu semua dari lifestyle. Kan memang ada beberapa influencer yang hanya fokus ke satu bidang, misalnya kayak ke beauty, skincare aja. Iya, Jadi betul. isi kontennya skincare, dan itu rata-rata beberapa klien pun misalnya kayak segmentasinya ke makanan, itu nggak akan bisa gitu karena segmentasinya beda. Tapi kalau Betul, misalnya untuk yang bidang yang saya pegang sekarang gitu ya, lifestyle itu bisa ke semua aspek gitu, Bu. Jadi banyak mau ke promoin tentang gaya hidup yang sifatnya dipakai sehari-hari gitu kan, kayak Yes. makanan juga saya bisa masuk, skincare juga bisa, beauty gitu kan, lalu juga untuk teknologi dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak semua influencer bisa. Wow, iya sih, jelas-jelas karena memang ketika kita mau mengambil satu keputusan untuk fokus di satu titik lebih mudah dibandingkan dengan kita mau ngambil beberapa bidang nih ya, dan effortnya juga pasti lebih butuh yang lebih banyak bidang seperti itu kan. Nah, dan jarang sekali ya sepertinya seorang influencer yang
mencangkup bisa banyak bidang gitu kan. Iya, rata-rata ya tadi skincare aja atau makanan aja seperti itu. Nah, karena tadi Kak Jonathan mengatakan bahwa dia fokusnya itu di Instagram ya, betul ya, media sosialnya. Boleh dong Instagramnya apa? Nanti tenang aja, editornya handal nanti ada di sini. Ada di sini. Iya, betul. Iya, gitu. Boleh nanti IG-nya Kak Jonathan ya, Pak Fatwa. Nah, ini by the way Pak Fatwa lagi nggak ada, jadi nanti ini pekerjaannya Pak Fatwa ya. Pak Fatwa nanti di sini ya, IG-nya Kak Jonathan ya. Jadi juga bisa follow ya. Oh, siap. Nanti saya follow. Tenang aja. Siap. Nanti biar teman-teman juga tahu nih kira-kira bagaimana sih tips-tips tentang lifestyle yang dibuat oleh Kak Jonathan, karena ya itu tadi kan enak ya kalau misalnya kita udah searching sumber misalnya kayak gitu kan, berarti kan ini kalau misalnya kayak gini Kak Jonathan itu adalah sebagai sumber informasi ya untuk teman-teman semuanya. Satu sumber tapi udah ada banyak informasi nih yang kita dapat, nggak harus cari ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu ya. Jadi lebih simple dan lebih memudahkan yang jelas gitu ya. Nah, berarti kan followersnya ada berapa nih Kak Jonathan nih? Followersnya nanti dicek dulu. Terakhir sih udah di atas 80 ribuan. Wah. Udah ya, jadi ya sudah memang terbukti ya guys ya kalau seorang influencer, karena memang followers Instagramnya udah sampai 80K nih, berarti memang terbukti sungguh ya kalau seorang influencer lifestyle gitu. Nah, karena followersnya ada banyak nih Kak Jonathan ya, ada 80K lebih, itu ada suka dukanya nggak sih? Suka duka. Ya sebagai sebagai influencer gitu. Kan berarti Instagram Kak Jonathan nih banyak nih yang mantau kan pasti gitu kan. Ya, itu gimana? Yang aja juga banyak sih. Ada yang followers yang memang sering banget nge-DM-in. Jadi kalau misalnya kayak gerak-geriknya kita aja, tapi ya aku sih selalu menganggap kalau nggak apa-apa itu berarti dia benar-benar real fansnya aku gitu. Iya, tapi betul. jangan sampai yang komen-komen yang segala macam. Kalau misalnya aku juga udah komentar kalau ada yang berkomentar kasar apa segala macam, ya nggak aku ladenin. Blacklist aja. Nah, kalau misalnya suka duka selama mungkin saya menggeluti di bidang ini ya Bu ya, kalau sukanya sih udah jelas, mungkin seperti beberapa Vijani ataupun teman-teman kalau misalnya di media sosial kan pasti hubungannya, oh iya enak ya, dapat produk gratis, bahkan dapat fee-nya juga, bayarannya juga Ya, gitu. betul. Dan itu saya tidak menampik, itu memang benar Benefit adanya. ya. Tapi di sisi lain dukanya itu tuh yang mungkin sebagian orang juga nggak melihat ya Bu ya, karena yang pertama kalau misalnya saya ngerasain di saat saya udah deal sama klien, dan misalnya ada yang kliennya pengennya serba kayak tahu bulat dadakan. Deadline saat itu harus dikerjain saat itu, langsung naik juga posting saat itu. Saya pernah nemuin kayak gitu. Tapi kembali lagi di saat saya ngerasa oh iya, saya harus profesional nih gitu kan. Jadi ya dijalaninnya juga by enjoy. Dan maksudnya tuh kadang misalnya orang taunya misalnya oh di Instagram itu foto yang terbaik, yang atau misalnya kayak postingan video yang saya posting di Instagram saya itu udah yang benar-benar the best gitu. Padahal di belakangnya, di behind the scene-nya mungkin galeri foto itu udah penuh banget. Dari semua misalnya kayak teks 1, 2, 3 sampai 50 foto pernah gitu ya Bu. Kan nanti yang nggak difoto, yang diposting paling cuma 2. Video pun potongan-potongan, kalau misalnya masih kurang lagi di tag ulang lagi. Ya itu dukanya seperti itu Bu. Jadi banyak beberapa kalau misalnya memandang kayak oh enak ya, padahal di belakangnya tuh kita harus punya effort yang enggak sedikit. Bahkan di banyak kadang kalau untuk saya pribadi ya, musuh terbesar saya adalah ngontrol mood sih Bu. Iya, itu yang paling betul, kadang betul. Jujur saya juga ibanya, dan semua orang juga pasti sama ya, di saat ibanya di saat mood kita lagi nggak bagus mau ngerjain apapun pasti akan ngerasa gimana. Tapi saya ngerasa ini tuntutan profesional gitu. Jadi karena ibanya gimana pun klien nggak akan mau tahu lu lagi kamu lagi bad mood atau gimana atau sakit gimana. Tapi semaksimal mungkin kamu bisa ngerjain sesuai dengan deadline. Dan ya puji Tuhan sih sampai sekarang masih banyak juga klien yang ngasih review positif dari setiap kerjasamanya kita gitu. Dan itu buat aku lebih reward yang nggak ternilai gitu, karena kepercayaan itu kan dari sebuah klien. Dan puji Tuhannya ada yang misalnya udah selesai kontrak habis nanti lanjut. Seperti itu sih suka dan dukanya saya selama menjalani influencer.
Iya sih memang bahkan saya sendiri ya, nggak hanya orang-orang, saya sendiri kadang wah enak ya kalau ngeliat influencer gitu endorse apa gitu-gitu kan, bikin video cuma gitu ya, cuma 30 detik atau 1 menit tapi dapat uang gitu kan. Ternyata behind the scene-nya ya butuh proses yang enggak sedikit ya, dan itu butuh take a time yang sangat banyak ya, terutama kalau misalnya moodnya gitu ya. Betul. Jadi Moodnya. meskipun orang kadang ya gimana pun kan kita bukan robot ya Bu ya. Jadi ada kalanya meskipun selalu kita dituntut untuk perfect di media sosial kita masing-masing, tapi memang di belakang itu ya kita sama seperti yang lainnya gitu. Yes, Asal betul. yang penting kita punya pendirian. Ya saya sendiri karena memang basicnya sudah merasakan dunia kerja seperti apa, jadi pada saat untuk kalian kayak ini pun sama aja kan. Untuk berhubungan langsung sama orang dalam bisnis ini kita harus punya komitmen. Ya udah, kalau misalnya apalagi di saat klien mempercayakan ke kita, ya jangan kita sia-siakan. Yes, betul. Jadi memang dari segala kenikmatan yang mau kita nikmati ke depannya itu ya tergantung dengan effort kita ya, Betul. tergantung proses yang kita jalani gitu. Semakin keras, semakin serius ya nantinya juga pasti akan mendapatkan hasil yang paling memuaskan gitu ya. Nah, kalau tadi ini udah diceritain suka dukanya Kak Jonathan sebagai seorang influencer ya, yang followers Instagramnya 80k. Nanti aku juga follow Kak, tenang aja. Wah, jadi penasaran nih ya. Nah, kalau misalnya ini pengalaman unik atau menarik nih selama Kak Jonathan sebagai seorang influencer itu ada nggak? Mungkin ketika dapat endorse atau apapun itu deh pengalamannya. Oke, jadi saya pertama kali main Instagram itu dari pas lagi awal banget ya Bu ya. Start dari 2013-an lah. Di saat orang-orang pas lagi awal munculnya Instagram kan, itu waktu itu kan masih pro-nya kan ke Twitter. Yes. Itu Facebook itu yang paling utama kan ya. Instagram Bener-bener kayak Friendster ibaratnya ya, tuh- dulu banget sih Iya. itu Friendster gitu kan. Friendster aku gak mainan sih. Ini saya sempet mainan itu Friendster waktu saya SMA. Sudah menunjukkan usianya. Iya. Oke, lebih jadi berprosesnya itu jadi ya makanya kadang kalau misalnya gini, aku juga ngasih buat teman-teman penir ya. Memang kayak sekarang banyak banget ya Bu, banyak kalau misalnya kayak tadi Bu Jenny bilang memandang sebelah mata influencer, kadang makanya bisa banget cepet banget followersnya banyak gitu. Tapi kalau saya berprosesnya, saya udah dari dulu kok, dari pas munculnya Instagram, waktu dulu pas boomingnya Facebook, Twitter, ya saya juga udah mulai beralih ke Instagram karena saya mikir ini platform ini bagus nih. Kayaknya nanti mungkin suatu saat akan booming dan memang itu terbukti. Udah bisa lihat prospeknya Gitu, ya. udah lihat prospeknya. Dan memang aku pun dari situ pernah sih ngerasain nih banyak ngeposting foto yang like-nya cuma 1, bahkan komen juga jarang. Betul. Gitu kan. Tapi akhirnya saya mencoba untuk mencari, oh iya ternyata background seperti influencer kayak artis segala macam, penyanyi segala macam, biar pengikutnya nggak bosen atau segala macam, harus ngikutin kayak gini nih caranya. Mungkin kita harus foto-foto yang dengan kualitas yang bagus gitu kan, dengan caption-caption yang bagus. Nah, jadi sedikit pengalamannya sih dari ya sekarang dari 2013 ke sini sampai 2022 udah mau hampir 10 tahun ya Bu ya. Ibaratnya berprosesnya gitu. Jadi ya pernah juga ngerasain kayak Instagram sempat ada yang mau dihack gitu. Itu pengalaman yang kadang aduh sempat panik gitu, tapi ya di saat memang tujuannya untuk positif dan memang akhirnya bisa kembali. Seperti itu Instagramnya. Betul. Nah, selain itu kalau misalnya Sempat dihack berarti. sempat Bu. Wah. Sempat. Dan orang Indonesia sendiri saya nggak tahu gitu Wow. mungkin. Karena terlalu ngefansnya Iya. gitu, jadi mungkin Pengen Instagramnya juga gitu ya. Nggak jadi orangnya, pengen Instagramnya gitu ya. Gini sih Bu Jenny, salah satu pengalaman sih ya yang memang kadang buat aku sendiri ngerasa bisa dibilang unbelievable banget ya. Memang dalam kayak endorsement kayak gini kan pasti sekarang udah banyak banget ya. Memang rata-rata minimal kayak sebutan nano influencer itu kan dari followers yang cuma 2000 Yes. followers aja juga. Kalau memang dia bagus feed Instagramnya dan profilnya bagus ya, klien-klien juga mau langsung endorse gitu kan. Nah, tapi kan rata-rata dilihat dari followers itu kayak 10.000 nih. Kayak paling minimnya ya Bu ya. Sampai 100.000 itu kan sebutannya mikro influencer. Nanti 100.000 ke atas baru makro. Kalau misalnya udah yang seleb kayak gitu namanya kan mega. Mega. Gitu. Pernah pengalaman
saat aku ditawarin dari manajer gitu kan, satu buah job gitu kan. Nah di situ padahal memang dibutuhinnya minimal followers 50.000 Kak untuk produk skincare waktu itu kan. Dan itu pun memang dibutuhkannya kriterianya cewek gitu kan, cewek. Nah tapi kan sedangkan saya waktu itu belum nyampe 50.000 juga, waktu itu masih kisaran 30.000-an gitu kan. Dan tapi karena saya ngerasa saya coba deh gitu kan, saya coba apply dan bener lolos. Di saat semuanya itu waktu itu kepilih hanya cuma 10 orang, satu-satunya cowok saya, dan satu-satunya followers yang sedikit pun yang paling sedikit itu juga cuma saya. Di saat yang lainnya ada yang nyampe 100.000, ada yang pokoknya 50.000 ke atas gitu ya. Nah ini pengalaman yang buat saya ngerasa amazing banget gitu. Kadang makanya memang sih dalam sebuah rules, misalnya kayak klien pengennya cari kriterianya seperti ini, tapi di balik itu saat kita mau mencoba, apa salahnya sih mencoba betul, gitu kan. betul. Nanti hasilnya gagal ataupun kita diterima, it's okay, yang penting kamu itu bonus aja. Itu ya, bonus gitu kan. Betul. Sampai akhirnya, dan itu salah satu produk yang bisa dibilang udah booming banget gitu tuh. Jadi itu kayak ya aku ngerasa bersyukur. Nah dari hal yang kayak gini gitu, itu kan di kehidupan nyata kita pun pasti akan ngadepin hal yang sama seperti ini gitu kan. Jangan pesimis sama keadaan kita nih, yang penting kamu coba dulu aja gitu kan. Effortnya juga Tuhan pasti bakal tahu kok. Makanya kadang ya ada sih pas lagi waktu sempat chit-chat sama teman yang satu job, kamu kok bisa sih padahal followers kamu segitu gitu, terus juga kamu kan cowok, tapi ya memang segmentasi aku kan bisa ke skincare juga ya Bu ya. Jadi saya akhirnya ya nggak tahu yang namanya rezekinya yang akan kemana gitu kan. Di saat ibaratnya mungkin Tuhan mau kasih rezekinya buat saya, pasti nggak akan ketukar sama yang lain. Betul. Seperti itu Bu. Jadi memang ya hal-hal itu yang makanya kadang kalau misalnya percaya deh, misalnya kayak dan saya kan maunya nggak menjadikan ini sebagai mayoritinya saya Bu ya. Saya hanya menjadikan sebagai sambilan, jadi banyak dapat ya puji Tuhan, nggak dapat ya it's okay. Seperti itu. Jadi salah satu pengalaman yang cukup unik, yang kadang memorable banget sih di sepanjang perjalanan karir saya. Padahal ini ya, kalau dari segi kriteria yang tadi ditentukan dari manajemennya gitu atau dari jobnya itu kan istilahnya ya udah paling minim gitu ya. Memang kalau misalnya memang kayak kliennya nggak mau, ya pasti akan langsung dicoret gitu kan. Tapi ya itulah namanya juga udah rezeki. Terus ya itu kalau misalnya nggak ada usaha itu berbanding lurus dengan hasil ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin guys di dunia ini ya. Oke, nah berarti kan tadi saya sempat mendengarkan juga kalau influencer ini tuh bukan hal yang prioritas atau hal yang prioritas atau ada yang lain. Kalau dibilang mayoriti pekerjaan saya sih bukan yang mayoritas banget sih, hanya sekedar sambilan. Iya. Kalau boleh tahu berarti prioritasnya apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk apa? Sibuknya bekerja. Sebagai public relation. Oke, sip. Tapi ya kan ada pasti lumayan lah ya, maksudnya kalau untuk sebagai influencer ini kan bisa menambah relasi juga untuk pekerjaan yang sekarang dijalani seperti itu ya. Jadi pasti akan ada benefitnya, tetap ada benefitnya sih kan, tetap gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak Jonathan, ada tips nggak nih untuk menjadi influencer yang bertanggung jawab? Karena tidak mudah ya untuk menjadi seorang influencer, apapun lah pekerjaan kita, job kita gitu, pasti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita ambil atau yang kita putuskan. Ada nggak nih tipsnya terkhusus influencer? Karena teman-teman dari SMA Putra Nirmala nih, kalau saya ngikutin IG anak-anak nih ya Kak Jonathan, yes betul, banyak banget yang berpotensi, dan ada yang berpotensi sebagai influencer, ada juga yang memang sedang menjadi seorang wirausaha juga yang menggunakan menggunakan media sosial sebagai media penjualannya atau media promosinya. Nah, ada nggak nih tipsnya Kak Jonathan? Oke, ya seperti yang kalau misalnya dengan case-nya saya kan, ini kan saya menjadikan bidang ini tuh hanya sebagai sambilan ya Bu ya. Yes. Dan saya juga sebenarnya untuk ke beberapa teman-teman gitu kan ya, kayak misalnya kayak sekarang ini sebenarnya untuk bidang ini bagus banget untuk menambah
pengalaman itu yang paling penting. Terus yang kedua ya bisa nambah-nambah uang jajan juga ya. Yes, Karena betul. memang secara nanti step by stepnya gitu kan. Tapi ya mimpi besar untuk misalnya oh ya saya pengen bisa dapat kayak influencer yang dapat banyak brand ternama gitu kan, saya nggak langsung juga kan pasti akan dari segi lain dan sebagainya kan pasti akan benefitnya kan berbeda juga. Berbeda. Tapi memang kembali lagi semuanya harus didasari dari komitmen kalian sendiri Bu. Gitu. Yang pertama kalau misalnya saya bisa kasih tips sih memang kadang kalau misalnya anak-anak milenial zaman sekarang ya selalu kan mungkin ibu kayak postingan-postingan yang sifatnya absurd gitu ya, posting apa yang penting estetik kayak gitu kan ya. Padahal ya dulu juga saya misalnya di awal-awal itu saya ngerasa yang penting medsos saya gitu kan ya, mau posting apa aja ya terserah saya dong. Tapi sekarang coba ubah mindset yang misalnya kalau misalnya pengen dijadikan Instagram atau medsos kalian itu bisa menjadi panutan minimalnya untuk followers kalian sendiri, ya kalian coba rubah. Cari misalnya memang kalian sukanya ke bidang apa nih, misalnya kok sukanya sering make upin ini, ya udah isi semua konten-kontennya dengan konten skincare, beauty. Saya sukanya sama makanan nih gitu kan, sering mukbang segala macam sama temen kongkow di kafe mana saja. Ya isi dengan konten-konten yang sifatnya ke foodies gitu. Ya kalau misalnya mau dicoba-coba random ya asal jangan gado-gado aja gitu ya Bu ya. Makanya tapi ya sepintar-pintarnya kita jadi mempercantik medsos kita, karena buat saya pribadi ya medsos tuh cerminan diri kita juga. Apa yang kita posting misalnya kayak tentang vibes negatif ya nanti tercermin dengan sendirinya. Dan followers kita juga ngerasa oh ini kayaknya orang ngeposting ini kok kayak gini banget. Tapi kalau misalnya kita posting media sosial dengan hal-hal yang positif gitu kan, vibe positif, followers kita juga nanti dengan sendirinya oh iya ya ngikutin orang ini kayaknya enak nih, asik aja, foto-fotonya juga bagus. Nah kan berawal dari situ Bu. Nah dari situ nanti bisa mungkin step lainnya misalnya kayak yang saya tahu banyak banget ya, misalnya kayak klien-klien misalnya kayak dari Cirebon nih, misalnya pusatnya di Jakarta tapi lagi dari Cirebon dan lagi butuh campaign ataupun promosi yang sifatnya untuk daerah Cirebon aja. Mereka sering misalnya searching gitu, oh ini kayaknya influencer ini bagus nih. Biasanya nanti dia bisa nge-email langsung atau nge-DM langsung. Nah itu dari jalan-jalan kayak gitu Bu. Jadi banyak dari awal memprioritaskan bagusin dulu media sosialnya kalian. Jangan punya berpikir lagi yang penting media sosialnya saya nih, mau saya posting A, B, C, foto apa segala macam terserah saya. Nah itu yang hal yang kayak gitu jadi berubah untuk dewasa dan memberikan apa ya kayak caption yang sifatnya orang lain bisa ada interaksinya gitu kan. Tuh, seperti itu sih Bu. Jadi memang kalau misalnya ini ya itu ya komitmen dan konsisten. Iya, jadi kalau misalnya teman-temannya kayak yang suka nyanyi gitu ya, cover lagu, kan kayak cover yes, gitu kan. betul, tinggal nanti tag apa gitu kan, untuk membantu lah istilahnya menciptakan peluang sendiri gitu kan. Saya dikepoin sama Mas Anang kan langsung aku sih yes, oh iya, gitu kan. Iya betul, masuk manajemen saya kan gitu bisa. Pokoknya yang suka otomotif atau yang suka anime gitu kan bisa diisi dengan hal-hal yang positif, yang jelas ya, yang penting positif dan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan passionnya. Passion diri ya, karena kalau nggak sesuai passion hanya sekedar aku mau ikutin itu itu tentunya bakal susah ya mungkin ya. Tapi ketika mengisi sesuai media sosialnya dengan hal positif dan sesuai dengan passion dan konsisten juga, nah itu pasti juga lama kelamaan pasti bisa kok. Yang penting jalani dan nikmati prosesnya. Ya, karena nggak ada sesuatu yang instan. Masak mie instan aja harus rebus air dulu ya Kak Jonathan ya. Ya jadi itulah ya teman-teman ya, segala sesuatunya. Kalau saya maybe sampai berapa tahun ke depan semuanya serba kan masak mie instan berarti langsung. Iya benar. Gitu ya, benar. Bisa jadi ya. Nah itu tadi dia tips dari Kak Jonathan untuk menjadi seorang influencer yang bertanggung jawab, yang jelas ya. Kemudian nih Kak, pertanyaan terakhir, wah nggak kerasa ya di pertanyaan terakhir. Udah 1 jam, udah berjam-jam malah. Pertanyaan terakhir nih Kak Jonathan, ada nggak nih pesan dan quotes ya untuk teman-teman yang menonton Putri Podcast ini yang ingin menjadi seorang influencer? Oke. Pesannya apa ya? Mungkin ada tambahan cerita lagi ya. Iya betul, silakan. Masih panjang kan? Gak apa-apa. Tenang aja. Apa sih yang enggak gitu kan? Gini, jadi seorang
bergelut di bidang medsos kadang mau selalu dianggap ya dunia tipu-tipu nih. Memang kadang apa yang kita lihat di medsos kan tidak sesuai dengan realita. Kadang beberapa yang kadang seperti itu ya. Cuman kembali lagi ya kita harus punya mental juga yang kuat. Selain dibaca kayak tadi yang udah sempat dibahas ya sama Bu Jenny ya tentang komitmen, konsisten dan profesional. Tapi yang paling utama ya terjun untuk di dunia ini ya kita harus punya mental yang kuat. Yes. Bisa aja kalau misalnya kita posting jangankan followers yang kita nggak tahu orangnya di mana gitu ya, teman atau kerabat kita sendiri aja kan bisa aja langsung apa sih gitu kan ya, masa kayak gitu aja dapat endorsan, pasti kan menghadapi hal yang seperti itu. Nah Betul. Yang paling penting ya itu, dan saya pun memang sampai saat ini pun ya Bu ya selalu ada merasa seperti itu ya, itu salah satu insekuritasnya saya gitu. Meskipun orang tuh Kak Jonathan kayaknya, tapi nggak, di belakang dari itu perjalanannya banyak banget gitu ya. Banyak hal juga sih yang kadang saya ngerasa dari rekan-rekan sendiri gitu ya, bahkan teman sendiri yang kayaknya tuh nggak terlalu suka sama bidang yang saya geluti gitu. Contohnya apa ya, misalnya meskipun dia follow-followan di Instagram gitu ya, boro-boro mau nge-like, boro-boro mau nge-komen gitu kan ya, kalau misalnya bikin story aja start muncul paling atas gitu kan. Tapi untuk sekadar interaksi minimalnya ya itulah Bu, kan gimana pun pasti ya gini, kalau misalnya di medsos like, komen itu ya pasti kita butuhin kan, bukan seolah-olah karena memang tetap aja ngelihat dari kredibilitasnya seorang influencer. Misalnya full puluhan ribu followers, tapi kalau misalnya sekali posting yang like-nya kok sedikit banget, yang komennya kok sedikit banget, nah itu kan perlu tanda tanya kan, diperhitungkan ya kalau gitu ya. Nah jadi yang saya alami sendiri pun memang kadang masih banyak yang seperti itu. Jadi makanya buat teman-teman yang memang mau terjun untuk di dunia influencer sendiri ini, ya itu mentalnya harus kuat Bu. Kadang teman-teman yang terdekat kita sendiri pun ya belum tentu mereka seneng dan bahagia dengan apa yang kita raih. Bisa aja di cover depannya iya keren, nggak tahu di belakangnya sih gimana gitu kan. Dan memang itu realita yang saya alami juga, saya alami Bu. Jadi tapi itu yang akhirnya membuat saya nggak apa-apa deh, toh berarti intinya dia kayak gitu, dia masih ada perhatian sama saya. Betul. Dia lebih dari fans gitu kan. Iya betul. Iya betul, karena ya berarti itu ya tingkat perhatiannya tuh lebih gitu ya gitu. Betul, lebih ekstra. Jadi makanya jangan berkecil hati kalau misalnya udah jadi naik nih gitu kan, tapi kayak orang-orang sekitarnya boro-boro mau support gitu kan, yang ada ya fake gitulah, fake people gitu. Makanya masih mending udah deh, nggak usah mikirin apa kata orang. Betul. Yang penting kamu bisa jadi diri sendiri, kamu bisa berkarya dan pertanggungjawabkan setiap kerjaan itu sama klien langsung, karena tetap nanti kan yang bakal nge-review positifnya kan dari klien. Oh ya kerjanya bagus nih, nanti saya bakal kontak kamu sampai 10 tahun ke depan, kan nggak tahu. Betul. Karena yang membuktikan itu pada nanti itu adalah hasil dari kerjanya kita sendiri ya, effort dari kerja kita sendiri gitu. Jadi gitu ya. Ada lagi Kak Jonathan? Paling tambahan quotes sih. Iya. Wow. Bu ya, kalau nanti editor ya, nanti quotes-nya mohon bisa ditulis nanti di sini. Tenang aja Pak. Kak, salah kan jadi. Tenang aja Kak, nanti pasti akan ditulis. Dan quotes ini saya kalau misalnya Bu Jenny nanti lihat di Instagram saya, selalu saya pasang di profilnya saya. Di profilnya saya nggak ada tuh yang namanya open endorse atau misalnya yang mau endorse DM gitu, nggak ada. Tapi saya isi quotesnya saya pribadi gitu. Di bio-nya ya. Bionya gitu kan, sama asalnya saya dari Cirebon gitu. Jadi ini juga yang mendasari saya bisa sampai sekarang ini gitu ya Bu ya. Buat teman-teman, pokoknya harus tetap bersyukur dengan apapun yang didapat, karena menurut saya akan selalu ada berlian di balik rasa syukur. Ya, jadi bersyukur dalam segala hal bisa dibilang itu di saat masa-masa sulit kita, di saat saya nggak mood ngerjain project endorsement segala macam, tapi saat saya diingatkan lagi, saya bersyukur karena memang nggak semua influencer dapat merek-merek bagus nih, klien-klien bagus nih. Masa kamu dengan kayak gini aja nggak mau ngerjain? Masa kamu dengan dapat omongan hate dari orang-orang terdekat kamu aja kamu langsung down gitu kan? Coba kamu bersyukur lagi. Dari situ ya itu saya langsung iya ya. Jadi akan selalu ada berlian, akan selalu ada banyak mutiara dan lain sebagainya saat kita ngerasa bersyukur. Itu yang selalu saya tanemin. Makanya saya puji Tuhan bisa berjalannya waktu tahun ke tahun ya, masih bisa dipercaya oleh beberapa klien untuk bisa mempromosikan brand mereka. Gitu sih. Wow, jadi akan ada banyak berlian mutiara ya ketika kita bisa selalu bersyukur. Betul. Dan emang kuncinya itu harus bersyukur guys, apapun yang kita dapat, karena
tidak semua orang bisa seperti kita, apa yang kita dapatkan ya Kak Jonathan ya. Wow, kita berikan aplaus dulu untuk Kak Jonathan dan untuk Ibu dong. Dan untuk Pak Ripa yang sudah setia tag di belakang. Thank you udah tag videonya. Dan tidak terasa Kak Jonathan, ini kita sudah ada di penghujung Putnir Podcast episode hari ini, episode kesekian ya. Nanti ada episodenya, hashtagnya Ibu lupa ini episode keberapa ya. Ya terima kasih ya Kak Jonathan, terima kasih banyak atas kedatangannya, sangat menginspirasi sekali. Saya juga sangat terinspirasi sekali nih Kak, karena jujur karena saya juga baru pengguna Instagram ya, jadi memang masih kalau dikatakan ilmunya iyalah masih cetek lah gitu ya. Jadi ternyata dibalik seorang influencer, terutama yang bidangnya di Instagram itu ternyata banyak proses dan suka dukanya ya. Oke. Saya juga nih buat teman-teman, buat Bu Jenny, Pak Rika, Ya. dan yang lainnya di Putnir Podcast. Nggak 2 jempol kayaknya nggak cukup ya. Di kaki saya luar biasa banget. Terima kasih udah mengundang saya, waktu dan kesempatannya maju terus untuk Putnir Podcast. Oke, wah kita yang ucapkan terima kasih Kak sudah mau datang di Putnir Podcast sehingga banyak menginspirasi teman-teman nih, terutama teman-teman SMA Putra Nirmala. Semoga Putnir Podcast hari ini bisa teman-teman ambil ya nilai-nilai positifnya, dan pastinya semuanya nilai positif ya untuk episode kali ini ya, sehingga nantinya bisa membantu teman-teman dalam menggapai cita-cita masing teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya Kak Jonathan atas kehadirannya. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, terakhir ya Kak Jonathan, nanti kalau saya ngomong Putnir Podcast Sound Inspiration gitu lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Putnir Podcast Sound Inspiration. Bye, thank you. Putnir